Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga tentu saja kepedulian antara kita dengan makhluk Allah lainnya, dengan kita berbuat sesuatu, memberikan sebagian daripada apa yang kita miliki untuk yang tentu saja membutuhkan. Nah, salam serta salawat juga kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak risalah, banyak kisah-kisah yang bisa menjadikan kita untuk jadikan panduan untuk memberikan cerita-cerita teladan pada anak-anak kita. Baik, saya adalah Awam Prakoso, biasa dipanggil Kak Awam. Saya adalah founder Kampung Dongeng Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, yang saat ini tentu saja juga sama seperti ayah, bunda, kakak-kakak sekalian, masih berada di rumah saja sampai nanti kita akan diberikan keleluasaan kembali oleh Allah untuk kembali beraktivitas di luar. Semoga Allah segera memberikan luar biasa bantuannya untuk kita dapat keluar dari persoalan krisis COVID-19 ini. Baik, di sini saya diberikan tugas untuk memberikan materi tentang komunikasi efektif melalui cerita. Ayah, bunda, dan kakak-kakak sekalian, perlu disadari bahwa semua orang adalah ahli bercerita. Nah, jadi saya ulangin, semua orang adalah ahli dalam bercerita. Apakah seorang itu pendiam sekalipun, biasanya mereka juga ketika ketemu dengan orang yang memiliki memiliki kesamaan dalam, misalkan dalam kegiatan, kesamaan dalam pola belajar, kesamaan dalam pergaulan, itu biasanya mereka tetap senang saling bercerita. Seorang pendiam seniman melukis misalkan, mereka juga ahli bercerita walaupun mungkin dituangkan di dalam kanvas dan di kertas sehingga menjadi sebuah gambar lukisan yang sangat luar biasa menariknya. Nah, untuk itu maka perlu disimak baik-baik bahwa setiap insan manusia secara naluri senangnya cerita. Jadi ini sudah merupakan naluri kita. Ketemu siapapun kita senangnya bercerita. Apakah cerita tentang pengalaman, perjalanan, cerita tentang masa lalunya, cerita tentang buku yang pernah dibacanya, cerita tentang tayangan televisi, YouTube, dan lain sebagainya yang pernah ditontonnya. Artinya di sini bahwa secara naluri kita senangnya cerita. Nah, itu yang pertama yang harus disadari, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kemudian menyadari bahwa ternyata kita ini adalah ahli dalam bercerita. Nah, yang kedua adalah bahwa wisata itu tidak hanya pergi ke taman safari, ke Dufan, ke tempat-tempat yang mana banyak sekali ornamen-ornamen yang bisa kita datangi, tidak seperti itu, tetapi bahwa cerita juga merupakan wisata imajinasi, tetapi secara pemikiran, secara perasaan, ya. Nah, jadi bahwa ketika kita ingin menuju kepada sebuah wisata imajinasi, maka disitulah kita bisa mendengarkan cerita dari orang lain, atau kita bisa bercerita kepada orang lain. Apakah cerita itu berbentuk fiksi ataupun juga cerita itu berbentuk non-fiksi. Contoh adalah ketika kita akan bercerita tentang bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang insya Allah yang memang sudah dijamin masuk ke surga, karena termasuk sahabat utama Rasulullah. Nah, ini kita bisa menceritakan kepada teman kita untuk bahwa Utsman adalah orang yang
yang sangat dermawan, ya, yang sangat luar biasa menjadi inspirasi kita semua. Sampai sekarang kita juga bisa menyaksikan wakafnya yang tidak pernah terputus, yaitu sebuah sumur yang mengalir terus, mengaliri kebun kurma, yang kurmanya terus menerus menjadi satu pendapatan yang bisa dibagikan kepada penduduk. Nah, ini sesuatu cerita yang kita bisa ambil di dalam sebuah sejarah. Bisa juga kita pernah menonton misalkan salah satu film misalkan, di dalam film itu ternyata membuat hati kita tergelitik, menarik. Maka ketika kita bertemu dengan teman kita bisa kembali menceritakan kepada teman apa yang sudah kita saksikan, seperti itu. Itu yang kedua, bahwa bercerita adalah merupakan media kita untuk berwisata. Nah, yang ketiga adalah bercerita itu sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan untuk semua bidang. Apakah bidang kedokteran, apakah bidang keperawatan, guru, seorang pengusaha, seorang programming, seorang marketing, apalagi ya, seorang marketing dan lain sebagainya. Saya katakan semua bidang membutuhkan keahlian dalam bercerita. Nah, banyak sekali yang kemudian gagal dalam menembus sebuah presentasi untuk menawarkan sesuatu ketika dia bekerja, itu karena tidak terbiasanya sejak kecil untuk bercerita atau menerima atau mendengarkan cerita. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai, sehingga ketika kita menjadi orang tua, maka bercerita adalah merupakan mediasi yang sangat baik untuk menumbuhkan kebiasaan anak-anak kita untuk bercerita juga. Nah, baik. Yang keempat adalah jangan memahami bercerita hanya selayaknya tampil di depan atau di depan panggung. Tidak. Bercerita ini adalah merupakan sebuah komunikasi. Bercerita ini adalah merupakan sebuah pengantar, sebuah pesan, informasi dan lain sebagainya. Jadi kalau saya bercerita tentang, contohnya adalah seekor lebah, yang mana lebah ini suatu hari dia terbang dan hinggap di sebuah dedaunan, dan di situ dekatnya ada bunga-bunga dan seterusnya. Dan di dalam itu, dan selanjutnya maksudnya si lebah itu kemudian menghasilkan madu. Nah, artinya di sini bahwa tokoh si lebah ini adalah merupakan tukang posnya yang nanti akan mengantarkan sebuah pesan. Kalau tukang pos berarti mengantarkan surat, seperti itu. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah bahwa kita belajar teknik bercerita itu bukan berarti kita harus nantinya akan menjadi seorang pencerita. Sadarlah bahwa kita belajar atau mendalami tentang teknik bercerita, kemudian kita akan menjadi orang tua yang baik, orang tua yang siap untuk memberikan, atau kita sebagai tukang pos mengantarkan berbagai macam surat kepada anak-anak kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, jadilah pendengar. Nah, kenapa kita menjadi pendengar? Iya, kalau kita mau menjadi seorang pencerita yang baik, apakah kita orang tua yang akan bercerita kepada anak-anak kita, ataukah kita seorang guru yang akan bercerita kepada murid, kita sebagai seorang pendongeng, kita seorang marketing, kita seorang manajer, kita seorang dokter, ya, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Seorang dokter yang hebat, luar biasa, itu tentu saja sebelum menjadi dokter, dia banyak mendengarkan cerita dari paparan dosennya, dari paparan buku, dari paparan pengalaman-pengalaman histori, kenapa manusia organnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, artinya kita harus menjadi pendengar yang baik, bisa melalui langsung dari seseorang, atau melalui buku, atau melalui tayangan sebuah televisi atau juga video. Agar cerita kita juga didengar, maka kita harus menjadi pendengar. Jadi kalau kita harus berlatih dulu nih menjadi pendengar, nanti kita juga bisa ketika bercerita kita akan didengar. Contoh ketika dulu Kak Awam senang dengan Pak Raden ketika bercerita, Kak Seto Mulyadi ketika mendongeng, ya, itu yang menjadikan akhirnya saya juga menjadi seorang pencerita. Nah, yang keenam adalah biasakan menjadi penulis setelah kita mendengarkan cerita. Ayah dan bunda, kakak-kakak sekalian, atau mungkin ada adik-adik, bahwa
kita harus biasa untuk menulis. Ya, seperti halnya yang sekarang ini saya lakukan. Kak Awam menyampaikan materi ini tentu saja karena Kak Awam sudah menulis apa-apa atau apa saja yang nanti menjadi poin-poin ketika saya harus memberikan materi. Jadi sebelum kita menjadi seorang pencerita, kita harus mampu untuk menjadi seorang penulis. Itu bagian pertama yang bisa saya sampaikan, 6 pokok atau 6 hal. Terima kasih.